Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Halo, Assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bu Iva. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, baik ya, walaupun ada sedikit kegalauan lah di hati saya, Bu. Loh, ada kegalauan apa Bu Sari kalau boleh saya tahu? Ya, sebenarnya sih ada sedikit permasalahan, Bu, tentang pembelajaran di kelas saya yang saya alami. Kalau masalah pembelajaran, memang permasalahan yang Bu Sari alami saat ini itu bagaimana sih? Iya, Bu, di kelas saya saat ini tuh saya memiliki, satu murid dengan berkebutuhan khusus, Bu. Ya, saya merasa kesulitan untuk menyeimbangkan pembelajaran antara siswa yang berkebutuhan khusus tersebut dengan teman-teman yang lainnya, Bu. Jadi permasalahan Bu Sari ini, Bu Sari mempunyai anak berkebutuhan khusus dan Bu Sari ingin mencari solusi dari pembelajaran di kelas Bu Sari yang terdapat anak berkebutuhan khusus tersebut agar bisa seimbang dengan teman-teman yang lainnya. Seperti itu ya Bu Sari ya? Iya, begitu, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi yang nantinya, memberi pencerah pada saya agar pembelajaran yang saya lakukan itu yang terbaik buat mereka semua, Bu. Kalau boleh saya tahu sekarang Bu Sari mengajar kelas berapa ya? Ini saya mengajar di kelas 2, Bu. Kemudian kalau dari anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya Bu Sari ini karakternya bagaimana ya, Bu? Ya, kalau anak ABK yang saya ceritakan dari tadi itu, tidak dapat sama sekali mengikuti pembelajaran saya, Bu, di kelas saya ini. Dia tidak dapat fokus, matanya juga kemana-mana, perhatiannya selalu kemana-mana, dan bahkan memegang sesuatu itu contohnya memegang pensil atau memegang benda-benda yang lain itu belum mumpuni, Bu, belum bisa tetek begitu, Bu. Oh, Nah, seperti itu. sehingga cara dia menulis, terus pandangan dia juga tidak bisa fokus, ini sangat mengganggu teman yang lain dan kadang-kadang juga pas tidak jam istirahat dia minta jajan untuk minta keluar, Bu, ngeyel begitu. Oh, seperti itu. Kalau keadaannya seperti itu, terus selama ini pembelajaran yang Bu Sari lakukan di kelas itu bagaimana? Ya, selama ini yang saya lakukan, saya tetap meminta ibunya untuk menemani di dalam kelas, Bu. Karena, memang dari kelas 1 juga seperti itu. Karena anak ini selalu kalau minta apa-apa tidak dituruti itu selalu tantrum, Bu. Kadang, apa ya, suka menjerit, Bu, kalau keinginannya tidak terpenuhi. Makanya saya selalu meminta ibunya untuk menemani, begitu, Bu. Kemudian kalau yang Bu Sari harapkan nih dari pembelajarannya Bu Sari di kelas yang ada anak berkebutuhan khusus, Bu Sari itu maunya bagaimana? Atau mungkin apa yang Bu Sari harapkan dari pembelajarannya Bu Sari di kelas? Iya, yang selama ini saya lakukan, Bu, saya mengajari anak tersebut cara memegang pensil yang benar, kemudian, cara mengenali suara-suara saya, "Oh, ini suaranya Bu Sari," begitu. Kemudian suara-suara teman-temannya, teman sebangkunya. Dulu itu punya teman sebangku, Bu, tapi karena dia suka menjerit-jerit, tidak ada temannya yang mau satu bangku, ya. Iya. Sehingga, eee, dengan teman-temannya itu gimana ya, Bu, tidak bisa bermain bersama. Nah, dari segi penglihatannya juga dia tidak bisa fokus, jadi kalau mengenali, dari segi wajah itu agak kesulitan, makanya saya suruh untuk mengenali dari segi suara, begitu, Bu. Oh, seperti itu ya. Ya, pembelajaran itu
pembelajaran dasar ya, Bu, ya. Iya, Memegang keterampilan-keterampilan pensil dasar seperti itu, itu, Bu. iya. Terus kemudian yang penting bisa mengenal suara temannya, suara gurunya, ya itu Iya. sudah baik yang sudah Bu Sari lakukan. Kemudian harapannya Bu Sari dari kelasnya Bu Sari ini bagaimana? Kalau yang saya harapkan ya pastinya bisa menerapkan pembelajaran secara maksimal, Bu. Saya sendiri mengajar dengan nyaman, anak-anak juga menerima pembelajaran dari saya dengan nyaman, saya bisa menyampaikan materi dengan, benar, anak-anak juga dapat menerima tanpa ada, gangguan sedikit pun, entah itu dari anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Ya, Bu Sari sudah memiliki harapan. Kira-kira nih Bu Sari, dari harapannya Bu Sari ini, ada yang Bu Sari rencanakan apa tidak untuk pembelajaran terhadap si anak ini? Ada sih, Bu, ya saya, merencanakan ingin memberikan tambahan pelajaran atau jam tambahan kepada anak tersebut, Bu. Karena kalau pembelajaran di kelas yang seperti biasa saya lakukan, dia kan belum maksimal untuk mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya. Sedangkan anak yang berkebutuhan khusus ini kalau dari segi kognitif nantinya pasti juga akan kesulitan bersaing dengan teman-teman satu kelas. Jadi kasihan nanti masa depannya, Bu. Oh, begitu. Memberikan jam tambahan pada si anak ini juga ide yang bagus, Bu Sari. Tapi kita juga harus memperhatikan, Bu Sari, yang dari segi latar belakang keluarga. Apa keluarganya mengizinkan jika anak ini tetap tinggal di sekolah walaupun yang lain sudah pulang? Apakah orang tuanya juga mendukung apa yang direncanakan Bu Sari? Seperti itu. Iya sih, Bu, kalau itu saya sudah pernah berbicara langsung dengan ibunya ya, Bu, karena setiap hari dia itu diantar sama ibunya. Saya sudah berbicara sama ibunya dan kebetulan ibunya pun tidak keberatan, ibunya memberi izin. Nah, rencana yang saya lakukan ini nanti bisa saya bagi menjadi 2, Bu, bisa di jam istirahat maupun di jam pulang sekolah ya, kira-kira begitulah, Bu, untuk rencana saya. Kalau di jam istirahat apa enggak mengganggu, Bu, kalau anak-anak ini si anak ingin bermain dengan temannya atau mungkin capek, haus, lapar, ingin jajan seperti itu, Bu? Saya rasa sih tidak, Bu, karena, si anak yang berkebutuhan khusus ini, dia itu minta jajannya nggak tentu, Bu, nggak harus di jam istirahat, enggak. Walaupun, jam pelajaran dia kalau ingin jajan ya sudah, jajan, terus dia maunya ya keluar. Misalkan dia lapar ya maunya dia makan ya langsung makan. Jadi sepertinya sih belum bisa mengenali ini jam istirahat atau jam pelajaran, Bu. Jadi saya rasa tidak keberatan si anak. Oh, seperti itu. Berarti, saya rasa masalah jam tambahan ini tidak dipermasalahkan oleh orang Iya, tua ya, Bu, ya. iya, Kalau untuk pembelajarannya nih, Bu, saat mhm. ada jam tambahan nanti kira-kira yang Bu Sari rencanakan untuk pembelajaran terhadap si anak ini bagaimana, Bu? Iya, nanti di jam tambahan yang ingin saya berikan, rencananya saya ini, eee, hanya menekankan atau fokus di skill atau keterampilan si anak itu, Bu. Dalam memegang pensil supaya dia benar, kemudian selain memegang pensil, saya ajari nanti cara menulis, karena pegang pensilnya kan belum maksimal, Bu. Terus, skill yang lain itu memegang gunting, saya akan mengajarkan memegang gunting yang benar, kemudian untuk memotong kertas dengan benar, begitu, Bu. Ada target waktunya nggak, Bu, dari rencana yang Bu Sari
Ya harapkan atau ingin pastinya ada sih harapkan? Bu, kalau target waktu itu pasti ada ya. Kalau hanya sekedar memegang gunting dengan baik dan benar, itu saya targetkan 1 minggu sampai 2 minggu. Kemudian setelah itu saya ajari memotong Bu, cara memotong yang benar, memotong kertas ya. Itu juga 1 sampai 2 minggu, kemudian kalau sudah membentuk pola atau bangun yang sesuai, kemudian saya akan mengajarkan untuk menempel Bu, pola yang sudah dibuat tadi, menempel pada, kertas yang lain, begitu Bu. Wah, berarti, eee, bertahap ya, Bu, ya, rencananya Iya, itu pastinya bertahap mulai dari bertahap. belajar sampai anak bisa, mmm, menyusun bangun. Kira-kira waktunya berapa, Bu, tadi? 2 Saya bulan, jadwalkan 3 sih bulan? sekitar, 1 sampai 2 bulan, Bu, Nah, sampai di skill itu. setelah Mhm. itu kalau pembelajaran pada umumnya dalam 1 semester kan ada 5 sampai 6 bulan nih, Bu. Iya. Kemudian yang Bu Sari rencanakan bagaimana? Ya, saya ingin membangun sikap sosial dari anak tersebut, Bu, agar dia itu dapat, mengenal teman-temannya, kemudian bisa berbaur, bermain bersama dengan teman-temannya. Kalau bisa ya dia memiliki, apa namanya, rasa untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman yang lain, Bu. Itu sih harapan saya dan pada akhirnya nanti, sedikit demi sedikit saya akan mengajarkan huruf, kemudian angka, dan saya mulai mengajarkan membaca dengan media-media yang saya buat sendiri tentunya, Bu. Saya sesuaikan dengan, kebutuhan anak agar mudah dipahami, begitu, Bu. Wah, ini solusi dari Bu Sari ini sangat bagus sekali ya, Bu Sari. Jadi Bu Sari memahami karakter anak dulu, kemudian Bu Mhm. Sari merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan si anak. Wah, di sini Iya. saya melihat Bu Sari sudah memahami betul apa itu pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan si anak ini ya. Iya, Bu, Eee, alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit, Bu, saya ya, pahami. keren Bu Sari ini. Iya, terima kasih ya, Bu Iva. Iya, untuk ini Bu, tadi kan Bu Sari sudah merencanakan nih pembelajaran terhadap si anak berkebutuhan khusus. Iya, Untuk mewujudkan rencana Bu Sari yang sangat bagus ini, yang Bu Sari, apa namanya, lakukan atau yang Bu Sari butuh itu apa setelah tentu mempunyai saja, rencana Bu, ini? saya, butuh sekali, saya akan meminta dukungan dari beberapa pihak, Bu. Dukungan yang pertama yang saya lakukan nanti, saya akan berbicara kepada wali murid dari si anak tersebut, apakah keberatan jika saya punya rencana, jam tambahan tersebut. Dan alhamdulillah si ibu sudah, berbaik hati dan menerima. Jadi sudah memberikan izin, Bu, dan yang akan saya lakukan berikutnya adalah saya akan berbicara dulu kepada kepala sekolah saya, Bu, karena mungkin ke depannya, saya bisa diberi bantuan begitu ya, Bu. Selain itu saya juga akan meminta dukungan dari teman sejawat saya, karena sedikit banyak sih, Bu, nantinya, saya juga akan butuh bantuan mereka. Tidak mungkin saya menghandle anak ini sendiri dari awal sampai akhir. Di sisi lain, saya juga memiliki murid yang lain dan yang, butuh sekali perhatian saya. Sama sih, Bu, mereka itu butuh perhatian saya, begitu ya. Iya. Jadi dukungan dari wali murid, kepala sekolah, teman sejawat, seperti itu ya Bu. Ada dukungan dari pihak lain Bu yang Bu Sari perlukan? Ya, pastinya masih ada sih, Bu. Saya juga meminta dukungan dari teman, sekelas dari anak tersebut, teman-temannya ya, saya mintai dukungan, saya suruh memaklumi, saya suruh, eee, berempati atau merasakan, apa yang sedang dirasakan sama teman sekelasnya, karena dia anak yang istimewa sekali begitu, Bu, dia sangat berbeda. Jadi saya meminta kepada teman-temannya itu untuk apa ya, memaklumi begitu, Bu, dan selain itu saya juga berharap,
kepada pihak sekolah saya nanti, Bapak kepala sekolah itu menghadirkan seorang guru dari SLB begitu Bu, atau ahli yang bisa menangani anak berkebutuhan khusus begitu Iya. Bu, memberikan latihan kepada guru-guru agar kami bisa memberikan pengetahuan atau pelatihan yang tepat kepada anak tersebut Bu. Iya. Yang Bu Sari rencanakan, yang Bu Sari lakukan ini sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Di sini saya sangat positive thinking nih Bu Sari dapat menjalankan semua yang Bu Sari lakukan. Rencana dari Bu Sari ini dengan baik, tentu saja dengan dukungan dari berbagai pihak, apalagi tadi Bu Sari merencanakan untuk menghadirkan coach seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Ya, jadi ini bentuk pertanggungjawabannya Bu Sari ini ya, dari rencana-rencana yang sudah Bu Sari susun dengan baik. Dari rencana yang sudah disusun, Bu Sari sudah bertanggung jawab untuk meminta dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira agar rencana Bu Sari ini dapat berjalan terus-menerus secara kontinu, kira-kira yang Bu Sari lakukan ini apa ini? Masa cuma 1 kali rencana sudah Iya selesai sih kan ya Bu. tidak mungkin ya Bu. Iya, kebetulan saya ini adalah bagian dari tim penyusun KWSP Bu, jadi saya ingin mengusulkan pada kepala sekolah saya nanti agar menghadirkan coach dari sekolah luar biasa ini agar bisa menjadi program tahunan Bu, yang dijalankan rutin sehingga kita para guru, biasa maksud saya ya yang guru SD biasa ini Dari sekolah dapat negeri biasa memiliki ya Bu ya. keterampilan iya, Iya, saya katakan kalau yang untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus kan guru luar biasa, kalau kita kan guru biasa Bu. biasa. Nah, kita ini memiliki keterampilan, dalam menangani anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan memberikan, pengetahuan yang benar dan baik begitu Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Sari ya. Jadi kita ini sekolah biasa, tapi kita mempunyai murid luar biasa, maka dari itu kita juga tidak boleh menjadi guru yang biasa ya Bu Sari ya. Apalagi sekarang ini, walaupun sekolah negeri biasa, kita harus menerapkan sekolah inklusi. Kita Iya, tidak boleh menolak murid dengan alasan apapun, apalagi kalau dengan alasan murid berkebutuhan khusus, ya Bu ya. Maka iya, dari itu setiap guru juga perlu keterampilan dalam mengembangkan keterampilan anak berkebutuhan khusus. Wah, sangat iya. luar biasa sekali Bu Sari. Dari percakapan ini Bu Sari secara tidak sadar ini, Bu Sari itu sudah mempunyai solusi loh dari permasalahan yang Bu Sari alami. Bahkan Bu Sari sudah membuat rencana ini dari permasalahannya, membuat rencana pemecahan yang mau diterapkan ini. Nah, Iya Bu. iya. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Sari? Tadi merasa gundah, galau, Iya. gelisah? Ya. Alhamdulillah ini sudah bisa tertawa lega Bu, saya sudah merasa sangat lega, bisa, sedikit sharing dan berbincang dengan Bu Iva ya. Pikiran saya juga menjadi terbuka untuk permasalahan yang saya alami, sehingga saya mendapatkan solusi Bu dari permasalahan saya ya. Terima kasih Bu Iva sudah mendengarkan keluh kesah saya tadi. Iya, sama-sama Bu Sari. Memang kadang kita itu perlu seseorang untuk diajak bicara dan berdiskusi ya Bu Sari Iya ya. benar sekali. Iya, agar kita ini dapat menyelesaikan atau mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang kita alami, sehingga masalah itu tidak hanya menjadi sebuah masalah yang membebani, tapi kita dapat menyelesaikannya dengan baik ya. Iya. Terima Sekian ya kasih Bu Bu. Sari ya. Saya rasa cukup sekian ini percakapan kita. Iya. Ya, Terima semoga kasih Bu ya Iva. sama-sama. Semoga Bu Sari ke depannya sukses selalu, sehat selalu, Amin. dapat Amin. mengajar murid-muridnya dengan baik, entah itu yang berkebutuhan khusus maupun siswa yang biasa, sehingga dapat memajukan pendidikan Indonesia ini dengan baik ya Bu Sari ya.
Ya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Iya, dengan Bu Iva ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah memberikan pencerah bagi saya. Saya juga tak lupa Bu untuk mendoakan Bu Iva agar tetap sehat, selalu berkarya, tetap senyum semangat. Terima kasih Bu Iva. amin. Sama-sama. Baik Bu Sari, saya mohon undur diri ya Bu Sari. Iya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.